cara berpikir, ada yang berpikir mereka yang biasa-biasa saja, tetapi ada yang cara berpikirnya sampai ke akar-akarnya. Nah, kalau dikatakan yang berpikir sampai ke akar-akarnya, maka dia berfilsafat. Iya, Artinya kita narasimu berdasarkan apa itu? Ya, Narasimu artinya, tadi, pendapatmu tadi berdasarkan apa gitu loh. iya, nanti kita akan kaji berikutnya nanti. Jadi pertanyaan saya nanti akan sampai kepada dasarnya, kepada akarnya, karena diskusi ini kan diskusi filsafat nih. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, pantas tidak seorang manusia itu disembah oleh manusia yang lain, lalu diyakini ataupun dianggap sebagai Tuhan? Tidak pantas. Oke, Anda menyatakan tidak pantas itu pasti Anda sudah mempunyai alasan. Nah, alasannya apa kira-kira? Punya, oke. Ya, alasannya yang pertama, sosok yang disembah ya harusnya itu tidak sama dengan makhluk. Yang paling utama dia harusnya maha kuasa. Sementara manusia ya, ketika dia menyembah manusia yang lainnya, dia tahu hakikat manusia kan punya mata. Mata yang kita miliki ini memiliki keterbatasan. Telinga yang ada pada kita memiliki keterbatasan. Mulut, hidung dan yang lainnya itu semua memiliki keterbatasan. Jadi jika manusia menyembah pada manusia yang lainnya, berarti dia menyembah segala keterbatasan yang ada pada diri manusia, yang ada pada diri manusia yang lainnya itu tadi. Maka konsep Tuhan itu harusnya tidak seperti itu. Contoh nih, kau sembah ini manusia yang punya mata dua, kan gitu. Dan dia menerapkan hukum atasmu. Kalau kau melakukan sesuatu di belakang pandangannya dia, tahu nggak dia? Tahu nggak dia? Contoh nih manusia nih, aku misal gini, aku nih manusia nih yang kau sembah. Aku kan punya mata dua, kau punya mata dua. Kita kaji dalam keterbatasan nih. Udah, aku buat hukum, dilarang. Misalkan, dilarang kamu melakukan ini. Ketika perbuatan itu kau lakukan, tapi di belakangku, gitu loh. Di belakangku kau itu kau lakukan. Apakah aku mengetahui perbuatanmu? Tidak, maka gugurlah. Nggak pantas manusia itu tidak pantas manusia itu disembah. Karena apa? Karena dia tidak maha tahu. Oke, baik. Cara berpikirmu, cara berfilsafat kamu itu sangat menarik barusan tadi, dan memang itu dapat diterima oleh Jeki, jauhkan sedikit ya kameramu, Jeki. Jauhkan sedikit kameramu. Muncungmu yang nampak. Jauh sedikit. Ini udah kayak gini pas jangan jauh kali, nanti orang lihat. Oke, baik, saya lanjutkan boleh ya? Silakan. Jadi cara berfilsafat kamu pada sore hari ini itu secara logika manusia, secara rasio berpikir itu dapat diterima, dan memang itu diputuskan oleh akal bahwa itu adalah benar. Saya sangat setuju dengan Anda. Cara berpikir Anda itu sangat menarik, bahwasan bagaimana mungkin seorang manusia yang tidak memiliki ilmu ataupun sifat yang disebut dengan maha kuasa ataupun maha mengetahui, lalu kau menuhankan dia, maka itu salah. Sepakat saya. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda. Jawabannya sangat singkat. Tuhan yang Anda sembah itu bisa nggak bermanifestasi? Sudah? Oke, Tuhan yang Anda sembah itu bisa nggak bermanifestasi? Kan gitu. Tergantung. Ketika dia bermanifestasi, apakah tidak melunturkan kekuasaannya? Jika dengan bermanifestasinya dia menggugurkan kekuasaannya, maka dia bukan Tuhan. Tak serta-merta juga dikatakan dia tidak mampu bermanifestasi. Tak akan mungkin Tuhan itu pernah menjadi tidak Tuhan. Gitu loh. Sangat menarik sekali. Tuhan Anda tidak kelihatan, sepakat? Gimana? Tuhan yang Anda sembah itu tidak kelihatan, sepakat? Oke, saya ulangi. Bukan tidak kelihatan, tapi kita manusia tak mampu melihatnya. Kita yang memiliki keterbatasan tak mampu melihatnya. Artinya pada hakikatnya manusia tidak bisa melihat Tuhan.
Sepakat? Iya, tidak mampu melihat Tuhan. Manusia bisa nggak melihat malaikat? Apakah manusia bisa melihat malaikat? Ada manusia yang diizinkan boleh melihat malaikat. Mereka para nabi dan juga rasul. Oke. Manusia yang bisa melihat malaikat karena dia diizinkan Tuhan untuk melihat malaikat. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Rasulmu melihat malaikat ataupun Miriam, ibunya Isa di dalam surat Miriam 17, ketika dia melihat malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia, Jibril itu kan adalah hakikatnya adalah roh yang tidak kelihatan, sepakat? Hakikatnya adalah ruh. Tidak. Malaikat itu hakikatnya cahaya. Oke. Iblis hakikatnya itu api. Manusia hakikatnya tanah. Itu yang benar. Kalau engkau mengutip dari Al-Quran, Akan saya kembangkan sedikit ya, cara berpikir Anda sudah salah. Anda mengatakan hakikatnya malaikat adalah cahaya dan bukan roh. Saya mau mengatakan kepada Anda, malaikat yang Anda yakin sebagai Jibril itu hakikatnya bukan cahaya tetapi roh. Tetapi bahan bakunya itu berasal daripada cahaya. Hakikatnya bukan cahaya, Anda harus paham ya. Coba dengar baik-baik, ini aja. Ya. Kalau kau sudah tahu bahan bakunya itu adalah cahaya, lantas atas dasar apa kau katakan hakikatnya adalah roh? Ya. Manusia bahan baku dari tanah, apakah manusia bisa dikatakan tanah hakikatnya? Tidak. Gitu loh. Tidak begitu cara berpikirnya, tidak begitu gitu loh. Manusia bahan bakunya itu, bahan baku dasar manusia itu tanah. Ketika kalau kita kaji apakah hakikatnya manusia itu tanah? Iya, tanah. Dari tanah kita kembali kepada tanah. Tidak ada manusia dari tanah kembali jadi keju. Faru, coba dengar baik-baik Faru. Ini kan banyak ditonton orang nih. Manusia bahan baku dari tanah, hakikatnya bukan tanah tetapi hakikatnya adalah daging ataupun disebut dengan manusia. Malaikat bahan bakunya dari cahaya, tetapi hakikatnya adalah roh. Makanya Jibril itu disebut sebagai Roh Kudus, roh yang suci. Jadi Anda jangan mengatakan Jibril hakikatnya adalah cahaya. Di mana datanya dalam Al-Quran dikatakan hakikatnya Jibril itu adalah ruh? Di mana? Jibril itu kamu mengatakan hakikatnya cahaya, sepakat? Dia terbuat dari cahaya. Hakikatnya apa? Ya hakikat dia malaikat. Oke. Hakikatnya malaikat dapat dilihat secara kasat mata atau tidak? Nah, ada manusia ya yang diizinkan bisa melihat dia, yaitu Nabi dan Rasul. Oke. Ada manusia yang bisa diizinkan untuk melihat hakikatnya malaikat, sepakat? Bukan hakikatnya malaikat loh, Dinda. Kapan pula malaikat menunjukkan hakikatnya? Gimana sih pemikiranmu itu? Coba dengar, kamu dengar baik-baik ya. Nabi kamu itu kan diizini untuk melihat malaikat, sedangkan malaikat itu kan tidak kasat mata, sepakat ya? Malaikat itu makhluk ghaib, setuju. Tapi dengar dulu. Malaikat, jin itu ghaib. Tapi Allah itu maha. Di atas ghaib dia maha. Gitu loh. Maka ketika manusia bisa melihat malaikat maupun jin, tetapi tak akan mampu melihat manusia. Karena apa? Melihat Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu maha. Dia di atas. Tuhan itu maha tidak dilihat gitu. Iya, Allah itu maha ghaib. Oke. Malaikat itu hakikatnya pada dasarnya dia itu adalah abstrak, tidak kelihatan secara kasat mata. Tetapi kalau Tuhan berkenan kepada manusia untuk bisa melihat malaikat, maka manusia bisa melihat, sepakat? Iya, manusia bisa melihat. Tuhan itu kan Tuhan abstrak sama seperti malaikat. Kalau beda, jangan kau samakan.
Ya, malaikat itu abstrak atas izin siapa? Atas izin dan kehendaknya Allah yang menciptakannya. Kalau kau samakan abstraknya malaikat dengan abstraknya Allah, berarti kau mempersamakan antara manusia, antara Allah dengan ciptaannya. Nggak bisa begitu. Kan dulu itu kau sampaikan samamu. Kalau Allah itu maha, dialah yang menjadikan malaikat itu abstrak. Dialah yang telah menjadikan jin itu juga abstrak. Tapi Dianya bukan abstrak jin nggak? atau malaikat yang telah menjadikan Allah itu abstrak, bukan. Iya, Tuhan menjadikan jin dan malaikat itu menjadi abstrak. Tuhannya sendiri abstrak nggak? Tidak, dia maha. Kalau jin itu abstrak, Allah itu maha abstrak. Dia maha ghaib. Kan udah disampaikan begitu loh, Dinda. Oke. Poinnya lah, apa poin dari pertanyaanmu? Poinnya apa ini? Cepat Dinda, sebelum abangnya asar. Cepat. Iya, saya tadi bertanya, nanti kita akan masuk ke dalam konteks Tuhan menjadi manusia. Itu tujuan pertanyaan saya. Maka saya ingin menguji kemampuan cara berpikir, cara berfilsafat kamu. Tadi barusan kamu tadi mengatakan Tuhan itu bukanlah abstrak, tetapi dia maha abstrak. Saya sepakat, namanya abstrak itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan secara kasat mata, tetapi dia dinyatakan ada. Nah, sama seperti Tuhan, malaikat itu dinyatakan sebagai abstrak. Sama seperti macam surga. Surga itu abstrak, Pak. Neraka abstrak, Pak. Semuanya itu abstrak, tetapi dinyatakan ada. Anda harus paham. Definisi abstrak itu Anda harus paham dulu. Nah, tujuan pertanyaan saya tadi begini. Tuhan itu abstrak, sepakat, tidak kelihatan. Sudah? Abstrak itu adalah dia dinyatakan ada tetapi tidak kelihatan, itu disebut dengan abstrak. Nah, Tuhan Anda itu abstrak, sepakat? Tidak. Memiliki sifat maha kuasa. Maha kuasa. Oke. Ketika kau mensifati Allah, kau harus menisbatkan dengan mahanya. Jangan kau samakan dengan yang lainnya, nggak bisa. Baik. Kenapa? Karena gini Dinda ya, aku potong sedikit ya. Siapa yang telah menjadikan malaikat tidak kelihatan oleh Allah, oleh manusia? Allah. Kalau kau samakan ketidak terlihatan antara Allah dengan malaikat, maka muncul pertanyaan, siapa yang telah menjadikan Allah tidak kelihatan? Berarti ada kuasa di atas kuasanya Allah. Maka dia adalah maha, dia maha tidak kelihatan. Jika mungkin bagimu melihat malaikat, mustahil bagimu untuk melihat Tuhan. Hei, Anda bertanya begini. Tuhan Poinnya itu aja lah, apa? Aku udah mau asar ini Dinda. Poinnya. Oke, poinnya. Poinnya. Sekarang kita masuk ke dalam poinnya, coba dibawa dengar baik-baik ya. Tuhan Anda adalah abstrak, tidak kelihatan, tetapi memiliki sifat maha kuasa. Nah, Tuhan Anda tadi yang abstrak, yang memiliki maha kuasa tadi, dia bermanifestasi menjadi manusia. Maka kalau dia menjadi manusia, bisa nggak disembah? Yang saya tanyakan, ketika Tuhan jadi manusia, apakah dia maha kuasa? Oke, mantap. Ketika Tuhan menjadi manusia, apakah dia akan menjadi maha kuasa? Saya mengatakan kemahakuasaan itu melekat di dalam dirinya. Oke, kita uji ya. Ketika Tuhan jadi manusia, apakah dia maha kuasa? Oke, proses jadinya dia manusia, apakah melalui rahim? Bisa. Nah, berarti dia tidak maha kuasa. Karena dia membutuhkan rahim, untuk kehadiran dan kelahirannya di atas bumi ini. Ada kuasa yang melebihi kuasa dia. Apa itu? Kuasa rahim. Berarti ketika dia dilahirkan jadi manusia, dia tidak maha kuasa. Maka tak pantas Tuhan yang maha kuasa pernah menjadi tidak maha kuasa. Baik. Ini sangat menarik. Saya berharap Anda agak sedikit tunda dulu waktunya untuk asar, karena asarnya masih lama ya. Enggak lah. Assalamualaikum. Yang kepikirnya aku Karistin. Meme, kau setiap aku ada kabur aja kerja kau Meme. Kau sampai cerita kau Meme sama aku kau. Asal ada aku kabur kau, asal ada aku kabur Ini kau Meme. sedikit ini toh. Saya tanya samamu. Tuhanmu Dok Jeki, bisakah menjadi apapun? Bisa. Kalau jadi kotoran? Tergantung dia mau atau tidak. Loh, dari mana kau tahu dia mau atau tidak jadi kotoran? Sementara dia kau katakan tadi bisa jadi apapun.
Nah sekarang kamu dengar saya jelaskan ya. Kalau ada manusia mengatakan Tuhan itu memiliki sifat mustahil, maka Tuhan yang disembah itu bukanlah Tuhan. Makanya saya tanya, bisa nggak dia jadi kotoran? Kalau memang Tuhanmu itu bisa jadi apapun, bisa nggak jadi kotoran? Sabar, tenangkan dirimu, tenangkan dirimu. Dia jawab, bisa tidak dia jadi kotoran? Iya sabar, coba tenangkan dirimu, tenangkan dirimu. Dia Jadi jawab begini, dulu, bisa nggak dia jadi kotoran? ya, Tuhan itu dia mau menjadi apapun itu bisa. Tidak ada yang bisa Berarti Tuhanmu kotoran. Coba dengar baik-baik ya. Ya kan, Kita di sini, Tuhanmu kotoran. baru kita akan menguji cara berpikir. Jadi kebetulan saya itu ditugaskan dari Vatikan. Itu tugas saya adalah Vatikan langsung. Dari ya. Vatikan. Jadi saya dari Vatikan itu untuk memperbaiki cara berpikir teman-teman Muslim yang coba mengkritisi dalam diskusi agama. Makanya saya itu ditugaskan langsung. Maka di sini saya mencoba memberikan pemahaman cara berpikir, cara berfilsafat di sini. Nah sekarang saya jelaskan kepada Anda, coba dengar baik-baik ya. Tuhan itu memiliki sifat maha kuasa. Kalau sudah dikatakan sifat maha kuasa, apakah dia bisa menjadi batu? Bisa. Bisa nggak dia menjadi tanah? Bisa. Bisa nggak dia menjadi tai? Bisa. Bisa nggak dia menjadi manusia? Bisa. Terlepas Jadi tai. Coba sabar, tenang. Kamu tenangkan dirimu, sabar. Ini kan memperbaiki cara berpikir nih. Nah, terlepas dari itu, tanya kepada Tuhannya. Tuhan mau nggak menjadi tai? Tuhan mau nggak menjadi batu? Nah, ditanya sama dia. Kalau ditanya, dia bisa. Bisa, Pak. Kalau Tuhan tidak bisa, dia bukan Tuhan, Pak. Itu cara berpikir yang benar. Ya udah, kalau Supaya gitu sedikit lagi nih, Jeki, bentar Indah Jeki. Yang sudah terjadi aja kita kaji ya. Ya kan? Ngelek. Kau bilang tadi, enggak, dengar lo. Tadi kan kau bilang, tanya Tuhannya, mau nggak dia jadi tai atau mau nggak dia jadi batu? Oke? Ketika kau percaya Tuhan jadi manusia, apakah Tuhan mau jadi manusia? Mau. Di mana datanya Tuhan mau jadi manusia? Oke. Kalau datanya itu saya akan menafsirkan mulai dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dengar ya. Saya tidak minta tafsir, saya minta data literate. Saya minta data literate. Oke, baik. Nah, Anda meminta karena berdasarkan Ulangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia. Bilangan bukan ulangan, bilangan. Iya, bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia. Oke, baik. Saya akan jawab. Saya berharap Anda tetap kondusif seperti tadi ya. Jadi kita akan sedikit mengulik bilangan 23:19, cara berpikir yang benar ya. Jadi bilangan 23:19 itu ayat tidak berbicara tentang bentuk, tidak berbicara tentang rupa, tapi ayat itu berbicara tentang sifat Tuhan dan sifat manusia. Maka Tuhan berkata begini, saya ini bukanlah manusia sehingga saya berdusta. Nah, kata berdusta di situ ada kata sehingganya, saya menganalogikan begini. Saya ini bukanlah anjing loh, sehingga saya itu menggonggong. Berarti kalau saya menggonggong maka saya anjing. Berarti di situ saya membedakan antara sifat saya dengan anjing. Anjing sifatnya menggonggong, saya tidak menggonggong. Maka Tuhan itu membedakan sifat dia dengan manusia. Saya ini bukanlah manusia sehingga saya berdusta. Kata sehingga berdusta. Nah, sifat di situ yang diperbandingkan Tuhan dengan manusia, bukan bentuk. Maka teman-teman Muslim itu memang tugas saya untuk memperbaiki cara berpikir. Oke, berarti mustahil ya. Mustahil ya. Berarti mustahil kan Tuhan jadi manusia kan? Mustahil kan bagi Tuhan itu berdusta kan? Mustahil Tuhan, bukan kata mustahil, dan memang Tuhan itu tidak berdusta karena sifat Tuhan dan manusia itu memang berbeda. Oke, ketika Tuhan berdusta ya atau tidak menepati perkataannya ya, sinonimnya seperti itu. Tidak menepati apa yang dia katakannya, kan gitu. Berarti dia bukan Tuhan ya pada saat itu ya. Oke, perkataannya seperti apa dulu? Perkataan itu berbau apa dulu? Kan ada perkataan yang berbau literal, ada yang berbau majas. Nah, sekarang kita lihat. Berarti tak mungkinnya Tuhan berdusta itu on off gitu maksudmu? Bukan, coba dengar baik-baik. Ya, perkataan tak mungkinnya Tuhan bagi Tuhan berdusta itu on off maksudmu gitu, on off. Coba kamu dengar dulu. Enggak, kau putuskan dulu. Ketika Tuhan berdusta, berarti dia bukan Tuhan pada saat itu, betul? Dengar dulu. Saya tahu pastikan dulu. Kenapa kau nggak berani memastikan? Ya pastikan dulu,
Oke, Pastikan baik. dulu, pastikan dulu. Baik, saya pastikan. Oke, Ketika saya Tuhan pastikan. Oke, berdusta, ketika Tuhan berdusta, ya berarti pada waktu yang sama nggak mungkin dia Tuhan, betul? Oke, baik. Ya, saya ikuti apa yang kamu mau. Kalau Tuhan berdusta, maka Tuhan itu sama dengan makhluk, yaitu sifat berdusta. Oke, sepakat. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang baca Yohanes 5:37. Saya udah tahu arahnya itu. Lo. Kenapa takut? Baca dulu Yohanes 5:37. Nanti kita komparasikan dengan Yohanes 13:13. Baru. Cara pertanyaan kamu itu cara berpikir untuk berdiskusi. Saya sudah menangkap. Jadi saya sudah tahu apa tujuan pertanyaan dan akhir dari pertanyaan itu semuanya akan gagal itu saya sudah tahu. Jadi berdiskusi dengan saya itu semuanya udah ketangkap. Anda di sini ketangkap basah. Tujuan daripada pertanyaan Anda itu ketangkap basah di sini, Pak. Oke, kalau memang kamu tahu apa isi dari Yohanes 5:37. Bacakanlah bacakanlah. Nah, nggak tahu kau kan? Kau nggak tahu, cuman mereka-reka kau. Saya tahu. Perasaan kau sudah tahu kok arah dari perkataanku. Ya, bacakan. Ayat yang kusampaikan aja, kau nggak tahu isinya. Ya, kau bacakan aja. Nanti saya akan mengkompernya dengan Yohanes 24 dengan Yohanes 16. Nanti saya akan komperkan dua Yohanes. Nanti saya akan komperkan itu. Ini berkuajar kau Dinda. Iya, bacakan. Buktikan dia berdusta. Dalam Yohanes 5:37, Yesus berkata, ya, Yesus itu Tuhan bukan? Ya Tuhan dong, nggak mungkin nggak Tuhan. Yesus Aneh, Tuhan kau. bukan? Ya Tuhan lah, Tuhan. Oke. Ketika dia berkata kepada murid-muridnya, apakah dia Tuhan? Iya, dia Tuhan. Oke. Dalam Yohanes 5:37 dia berkata, Tuhan tidak terlihat. Dalam Yohanes 13:13 dia menyatakan dirinya Tuhan. Berdusta nggak? Sementara dia pada waktu yang sama terlihat oleh murid-muridnya. Berdusta nggak? Oke, baik. Sekarang saya jelaskan sama kamu ya. Ini saya jelaskan ini. Nggak usah dijelaskan. Kan udah ini perkataan yang berbeda. Dalam Yohanes 5:37 dia katakan Tuhan tidak terlihat. Dalam Yohanes 13:13 dia membenarkan perkataan orang dengan menyatakan akulah guru dan Tuhan. Dusta nggak dia? Coba dengar baik-baik, saya jelaskan kamu ya. Saya jelaskan kepada kamu ini. Saya nggak butuh penjelasan. Kau jawab dulu berdusta atau tidak berdusta. Saya Ketika kau katakan dia tidak berdusta, baru kau berikan penjelasan. Saya mengatakan kau kan dia- utusan dari Roma nih, dari Vatikan. Saya Nggak mengatakan, bisa gini loh Dinda, tak bisa. Gini Dinda, dengar abangnya. Tak bisa kau berikan sebuah penjelasan tanpa diawali sebuah jawaban. Oke. Sekolah aja dulu kau, kan ditanya sama kau 1+1 berapa? Kau nggak langsung menjelaskan, jawab dulu 2. Kenapa 2? Baru kau jelaskan gitu loh. Saya mengatakan dia Kok Vatikan dari Roma ngutus orang kayak kau sih? Oke, Kau jawab dulu, berdusta atau tidak dia? baik. Dia tidak berdusta. Nah, standar ganda. Tapi kau tidak Kau bertanya standar alasannya. ganda Tapi dan kau kau malah mengatakan berdusta. ya alasannya apa? Bagaimana kau katakan dia tidak berdusta, sementara dia telah memberikan statement dua statement yang berbeda. Statement pertama dia mengatakan tidak terlihat, statement kedua dia menyatakan dirinya terlihat, Tuhan terlihat. Bagaimana kau katakan tidak berdusta? Sama analoginya gini Dinda, di satu hal ya analoginya ya, di satu hari aku berkata bahwasanya 1 + 1 2. Di satu hari yang lain ku katakan 1 + 1 sama dengan 3. Pasti ada perkataanku yang dusta. Entahlah yang dusta kemarin yang ku katakan 1 + 1 sama dengan 2, atau yang barusan ku katakan 1 + 1 sama dengan 3. Tak bisa ku benarkan dua-duanya. Sekarang oke, udah bisa saya jawab. Ya, cari yang lain ya, utusan dari Vatikan ya, jangan kau ya. Lomor. Sekarang udah bisa saya jawab ya. Loh, apa lagi kau jawab? Kan udah kau jawab, tidak berdusta. Cuma nanya kau. Ya gantian, bentar saya minta waktu 2 menit. Enggak, kok jadi apa? Kok jadi blank kau gitu loh. Kan udah kau Iya, saya jawab minta tadi kan waktu tidak 2 menit, berdusta. 2 menit, 2 menit aja. 2 menit aja please deh. Yang lebih lembut lagi lah sama abangnya minta. Kalau enggak aku cipo itu ini. Kalau enggak aku kecup sih itu ini, benar. Yang lebih lembut lagi mintanya. Kalau kau enggak izinkan aku apa nih? Lebih lembut lagi minta please dianya. Lebih lembut lagi minta please dianya. Sayang, aku minta waktu 2 menit deh.
Oke, jadi begini Faruk ya. Teman-teman di bawah, Anda semua harus menguasai namanya ilmu manifestasi. Nah, manifestasi ini adalah semua ilmu yang berasal daripada filsafat. Nah, filsafat ini akarnya adalah cara berpikir manusia yang sampai kepada dasar akar. Nah, ilmu manifestasi ini berbicara tentang yang Itu lanjut itu, aku sholat dulu itu. kalau kau sholat lawan diskusiku nggak ada. Jadi aku ini apa Baluap? Oh ya udahlah, aku jelasin dikit ya. Jadi teman-teman di bawah dengar ya. Blokir permanen dengar baik sayang. Panggil sayang aja kita. Kalau nggak sayang turun aku pusing. Oke, aku lanjutkan ya. Kau dengar baik-baik ya. Ya. Jadi teman-teman di bawah harus menguasai namanya ilmu manifestasi. Nah, manifestasi ini adalah ilmu yang diciptakan oleh manusia melalui cara berpikir. Nah, apa definisi manifestasi? Manifestasi itu adalah yang abstrak akan menjadi tidak abstrak, yang tidak kelihatan menjadi tidak kelihatan. Nah, saya memberikan salah satu contoh yang paling gampang lah supaya Anda paham ya. Contoh begini ya. Saya itu benci terhadap blokir permanen. Rasa benci saya itu adalah abstrak, yang tidak kelihatan. Teman-teman harus tahu ya, rasa benci itu abstrak loh. Jangan Anda mengatakan rasa benci terhadap seseorang itu bukan non abstrak. Rasa benci itu adalah abstrak. Nah, bagaimana rasa benci saya ini diketahui oleh orang lain? Kita melihat ekspresi wajahnya. Nah, kalau dia sudah menunjukkan ekspresi wajahnya, maka yang abstrak tadi akan ketahuan. Nah, inilah sifat abstrak menunjukkan kepada manusia bahwasan yang abstrak tidak akan menjadi abstrak dengan menunjukkan menjadi kelihatan. Itu yang pertama, dengan baik-baik ya. Itu disebut dengan ilmu manifestasi. Itu disebut manifestasi itu. Nah, yang kedua itu abstrak seperti malaikat. Malaikat itu sifatnya adalah yang tidak kelihatan. Pada hakikatnya malaikat itu adalah abstrak yang tidak kelihatan. Tetapi dia bisa bermanifestasi yang tidak kelihatan tadi bisa menjadi kelihatan. Nah, itu disebut dengan malaikat. Nah, jadi ilmu manifestasi ini yang tidak dimiliki oleh teman-teman muslim. Makanya teman-teman muslim kalau dalam berdiskusi, mereka akan bingung. Tuhan itu kan dinyatakan tidak kelihatan, kok tetapi bisa menjadi kelihatan, bisa menjadi bentuk. Nah, itulah disebut dengan manifestasi, atau bahasa Latinnya disebut dengan manifestara. Nah, teman-teman harus baca ilmu manifestasi dulu supaya teman-teman tahu. Dan manifestasi ini memang ini berdasarkan daripada cara berpikir manusia, ini berdasarkan daripada filsafat. Teman-teman harus tahu itu ya. Itu yang bisa saya jelaskan. Oke. Susah dijelaskan kepada saudara muslim, saudara Islam tentang Tuhan itu abstrak atau tidak abstrak. Tuhan itu kelihatan atau tidak kelihatan, Meme? Tuhan itu tidak kelihatan, Meme. Kalau kau mengatakan Tuhan itu kelihatan, berarti Tuhanmu berdusta, Meme. Jadi begini, kalau Tuhan itu bisa dilihat, maka dia dikatakan berdusta. Saya sepakat dengan kamu blokir permanen. Terus? Tuhan itu memang pada hakikatnya itu dia tidak kelihatan karena Tuhan tidak berbentuk. Sepakat nggak? Ya, Meme. Tuhan tidak berbentuk seperti batu, seperti rumah, seperti manusia. Hakikatnya itu seperti manusia ataupun batu. Sehingga kasat mata ini bisa melihat. Tak bisa, Tuhan itu tidak kasat mata. Makanya Tuhan disebut sebagai abstrak. Dia dinyatakan ada tetapi tidak kelihatan. Itu saya sepakat. Maka Tuhan itu datang dalam bentuk manusia, itu disebut dengan bermanifestasi. Malaikat, dengar baik-baik ya, malaikat itu tidak kelihatan loh. Kalau ada orang kayak gini aja deh, Meme, kasih kau analoginya, Meme. Kau bisa nggak sekarang ini nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak pakai kolor, keliling-keliling tempat tinggalmu? Bisa nggak kau lakukan? Bisa. Bisa. Coba silakan. Ya terlepas saya mau atau tidak. Nah, terlepas kau mau apa enggak? Iya. Kau mau apa Saya enggak? nggak mau. Saya nggak mau. Kenapa kau nggak mau? Alasan karena kalau saya lari keliling ini saya telanjang ya, saya malu dilihat orang. Iya, nanti kau dibilang gila kan? Meme gila. Dan gila. Meme gila. Oh, bisa jadi, bisa juga. Begitulah, begitulah, Meme, dengan Tuhan.
Tuhan itu bisa menjadi manusia. Bisa meme, tapi dia tidak akan melakukannya. Dia tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan mensetarakan dirinya sama dengan ciptaannya. Karena apa? Karena dia tidak akan kuasa lagi. Di mana kekuasaannya? Kau untuk diri kau meme, diri kau tidak mau kau hinakan. Kau aja nih, kau nggak mau kan menghinakan dirimu dengan telanjang keliling-keliling, nggak mau kau kan? Karena kau malu. Begitu juga Tuhan meme. Kau aja punya malu, apalagi Tuhan. Tuhan juga tidak akan mau menjadi manusia. Karena apa? Dia sudah menciptakan manusia. Masa dia harus sama dengan ciptaannya? Di mana kekuasaannya? Di mana kuasanya? Di mana kesuciannya? Di mana sucinya sebagai seorang Tuhan? Pikir itu meme. Nah sekarang coba saya jelaskan kepada kamu tentang manifestasi. Ini manifestasi maho dari zaman baholo kayak gitu aja bahasa kau. Manifestasi. Jadi begini. Nah, ini ku ajari kau blokir permanen, dengar ya. Malaikat Jibril itu pada hakikatnya tidak kelihatan. Itu hakikatnya yang sebenarnya, tetapi dia bisa memperlihatkan bentuknya melalui kuasa Tuhan kepada manusia. Contoh begini. Di dalam surat dia bisa menunjukkan kekuasaannya melalui kuasa Tuhan. Lah Tuhan juga menunjukkan dia menjadi manusia melalui kuasa siapa? Kuasa malaikat sendiri. itu melalui kuasa Tuhan. Lalu Tuhan ini pakai kuasa siapa? Kuasa dia tidak akan sendiri. menghinakan dirinya. Kalau kamu bilang lebih hebat lagi Ultraman, lebih hebat. Ultraman. Meme, kau pernah nonton Ultraman kan? Ultraman datang ke dunia untuk membunuh monster. Dia nggak harus lahir. Nggak harus lahir. Tiba-tiba aja datang dari langit itu si Ultraman, lalu dibunuhnya monster-monster. Diselamatkannya masyarakat di situ. Itu Ultraman loh, Coba dengar. Berarti dia lebih hebat Ultraman daripada Tuhan kau. Tuhan kau mau menebus dosa, dia harus jadi manusia. Hilang derajat Tuhan kau, hilang kuasa Tuhan kau, hilang kemuliaan Tuhan kau, hilang kesucian Tuhan kau. Karena apa? Karena dia menghinakan dirinya lahir dari lubang wanita. Lebih hebat Ultraman. Lebih baik kau menuhankan Ultraman. Tiba-tiba datang dari langit membunuh monster. Nggak ada kisah Ultraman dilahirkan. Nggak ada. Baik. Sekarang coba dengar baik-baik ya. Saya harus menggunakan ilmu dalam berdiskusi. Ilmu apa? Ilmu tipu-tipunya kau gunakan. Coba dengar ya. Jadi Anda mengatakan Ultraman itu bisa berubah wujud. Aku nggak bilang berubah wujud, meme. Ultraman datang ke bumi ini nggak dilahirkan, meme. Tungki, aku nggak bilang Ultraman berubah wujud. Ultraman untuk membunuh monster, untuk menolong para masyarakat, manusia yang ada di situ, dia nggak dilahirkan. Tiba-tiba Ultraman itu datang dari langit, Ultraman datang, nggak dilahirkan. Kau punya Tuhan untuk menebus dosa, kok dilahirkan? Berarti lebih hebat Ultraman daripada Tuhan kau. Sekarang dengar ya, ini kita, gimana ya, saya ingin mencoba menguji cara berpikir yang benar, tapi Anda dari tadi kan tidak mau. Berpikir kau yang nggak benar, Baluap. Coba dengar baik-baik dulu. Manifestasi abstrak yang tidak kelihatan. Coba kamu dengar baik-baik. Manifestasi. Macam berhasil aja kok manifestasi. Blokir permanen, Ultraman itu di dalam film diceritakan dia turun dari langit. Tetapi sebelum dia turun dari langit itu, film itu tidak menceritakan keberadaan Ultraman itu sebelum dia turun dari langit, dia di mana keberadaan. Bible-mu juga tidak menceritakan Tuhan Sabar kau dulu, coba kamu dengar dulu. Keberadaan Bible kau juga, Bible kau juga tidak menceritakan Tuhan kau menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia. Mana datanya? Mana datanya dalam Bible? Coba blokir permanen. Diperbiasakan untuk mendengar dulu. Tuhan menjadi manusia, meme. Mana datanya? Coba blokir permanen diperbiasakan ketika diskusi itu. Dengar dulu ketika orang sedang enggak, kau ngomongnya ngawur. Kalau orang ngomong ngawur tuh beda kok sama Bang Paro. Kau kan meminta tidak diceritakan, ya kan? Tadi kau bilang Ultraman itu dia tidak diceritakan kisahnya dengan jelas. Oke, saya terima. Sekarang saya minta data. Di mana datanya? Tuhan kau menjadi manusia di mana? Aku turun pusing Memang kepala. kau selalu kabur kalau sama aku, Baluap.
Dari zaman baholonya kau kabur kalau berhadapan sama aku. Kan? Dari zaman baholo itu si meme. Itu meme